Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang integrasi diagram fishbone, scatter, dan peta kendali atau SPC. Topik ini penting karena membantu kita menemukan akar penyebab masalah sekaligus menjaga stabilitas proses, terutama dalam konteks industri. Dalam dunia kualitas berarti konsistensi dan kepatuhan terhadap standar, sedangkan variasi adalah musuh utama. Melalui pendekatan ini, kita menggabungkan fishbone untuk eksplorasi penyebab, scatter untuk verifikasi hubungan, peta kendali untuk monitoring proses. Tujuannya adalah menghasilkan keputusan berbasis data, bukan asumsi. Metodologi yang digunakan bersifat berurutan. Fishbone untuk mencari kemungkinan penyebab dan scatter untuk membuktikan hubungan antar variabel serta peta kendali untuk memantau kestabilan proses. Pendekatan ini disebut juga sebagai metodologi tertutup karena setiap tahap saling melengkapi. Selanjutnya diagram fishbone. Diagram fishbone digunakan untuk mengidentifikasi akar masalah dengan pendekatan 6M, yaitu manpower, machinery, methods, materials, measurement, dan modern nature. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tentukan masalah. Yang kedua, buat struktur tulang ikan. Yang ketiga, identifikasi penyebabnya. Dan yang keempat, tanya mengapa secara berulang kali. Kemudian terakhir, tentukan prioritas untuk diuji dengan data. Penjelasan singkat mengenai 6M yakni manpower itu keterampilan, kelelahan, komunikasi, dan machinery itu kalibrasi, perawatan, sedangkan methods itu SOP dan proses kerja. Untuk materials yaitu seperti kualitas bahan, untuk measurement itu seperti akurasi alat ukur, dan modern nature itu kondisi lingkungan. Semua faktor ini berpotensi menjadi sumber variasi. Selanjutnya yakni diagram scatter. Diagram scatter digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Terdapat 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, korelasi positif, X naik, Y naik. Korelasi negatif, X naik, Y turun, dan tidak ada korelasi sama sekali. Scatter membantu kita menjawab apakah dugaan penyebab benar-benar berpengaruh. Beberapa poin penting mengenai interpretasi scatter: gunakan trend line dan nilai R2 untuk memperkuat analisis. Jika tidak ada hubungan, kembali ke fishbone untuk cari faktor lain. Baik, selanjutnya peta kendali atau SPC. Peta kendali digunakan untuk memantau apakah proses stabil atau tidak. Tujuan utamanya adalah membedakan common cause atau variasi normal dan special cause atau variasi tidak normal. Jenis dan aturan SPC. Jenis peta kendali yaitu data variabel X min bar dan R, X min bar dan S, I min MR. Data atributnya P, NP, C, dan U. Aturan umumnya titik di luar batas kontrol. Pola tren misalnya 6 titik berturut-turut naik, titik berkumpul di satu sisi. Ini menunjukkan adanya masalah khusus. Selanjutnya perhitungan dasar. Langkah perhitungannya yaitu hitung rata-rata X min bar tadi dan range, hitung grand dan average range. Gunakan konstanta untuk menentukan UCL dan LCL. Perlu diingat bahwa analisis dimulai dari peta R karena jika variasi tidak stabil, rata-rata tidak bisa dipercaya. Praktik pada di Excel. Dalam Excel, susun data per subgroup. Gunakan rumus average, max, and min. Kemudian buat grafik line dengan marker, lalu tambahkan garis UCL, LCL, dan CL. Ini membantu visualisasi data secara jelas. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan jigsaw. Jigsaw di sini tiap anggota jadi ahli satu alat. Ada start, kerja tim, plus dan evaluasi individu. Tujuannya agar mahasiswa lebih siap menghadapi kondisi nyata di industri. Contoh studi kasusnya terdapat pada slide. Contoh pada industri kertas. Masalahnya yaitu
pada variasi ketebalan. Fishbone-nya faktor mesin, material, metode. Scatternya hubungan lama, refinasi, dan ketebalan. R2 sama dengan 0,85. SPC ditemukan tren naik, maka solusinya pasang sensor otomatis dan tingkatkan pelatihan operator.